Oke guys, ketemu lagi di channel saya belajar bersama Ian ya. Ini tampilan desktop saya ya. Ini QRZ-nya, ini L2W-nya, ini Facebook. Barangkali mau di-scan silahkan untuk berteman ya. Scan for follow me. Baik teman-teman, langsung saja pada video kali ini saya akan sekilas berbagi tentang keterangan-keterangan yang ada di atau award yang ada di krz.com gitu ya. Pokoknya gitulah. Oke, kita langsung aja ke pack-nya. Ini LOTW saya baru 855, terkonfirmasi 247. Nah ini ada di menu sebentar, mohon maaf, my logbook ya. My logbook. Nah kalau KRJ teman-teman belum ada my logbooknya, berarti teman-teman belum mengajukan ke admin krj.com nya gitu ya. Patokan krj.com sudah dapat dipergunakan adalah teman-teman sudah mengajukan ke admin krj.com dan nanti di sininya akan keluar my logbook. Nah itu baru berarti KRZ itu sudah terkonfirmasi. Ini adalah satu contoh KRZ saya, krz.com saya. Di sini tertuliskan bahwa di my logbook saya memiliki 588 KSO. Artinya saya pernah ber-KSO dengan 588 orang dan terkonfirmasi 319 dari 40 negara. Nah, di fitur ini banyak sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa memfilternya. Nah, di sini misalkan yang sudah konfirmasi nih, set ini untuk ini hanya menampilkan yang sudah terkonfirmasi ya. Nanti teman-teman di sini bisa bikin lagi filter misalkan mau yang menampilkan yang 40 meter aja, atau mau yang menampilkan yang belum terkonfirmasi, atau mau menampilkan negara apa aja. Nah di sini bisa teman-teman ganti filternya. Itu fitur dari filter untuk krj.com. Terus search misalkan teman-teman mau mencari lawan bicara untuk memastikan pernah belum ber-KSO, misalkan ya Kibrafon. Oh bukan di sini ya. Ini kalau ini untuk pencarian keseluruhan, tapi di sini untuk pencarian yang ada di my logbook, misalkan Kibrafon Oscar Kilo Zulu. Salah ketik saya. Oscar Kilo Zulu. Nah, misalkan saya cari Nah, saya pernah ber-KSO dengan beliau, Pak Joko. Kebetulan beliau adalah Kabid Optik dari Area Lokal Kabupaten Purwakarta, yang selalu setia mendampingi saya dalam memperdalam ilmu amatir. Gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman misalkan menginput KSO manual di krj.com, berarti di sini misalkan teman-teman akan ber-KSO dengan misalkan ya, di sini teman-teman misalkan ber-KSO dengan Yankee Delta One Echo Uniform Delta. Ini Om Cep ya, koordinator NCS dari Area Lokal Kabupaten Purwakarta. Nah di sini setelah call sign-nya keluar, nah ini teman-teman tinggal memasukkan tanggal KSO-nya, waktunya dalam UTC ya, bukan WIB atau WIT atau WITA ya, tapi dalam UTC. Terus di sini bandnya tinggal pilih misalkan 40 karena kita siaga belum bisa ya. 40, 80 atau 10. Kalau di digital mode misalkan di 15 sudah otomatis ya dari softwarenya ya. Jadi kita nggak usah kayak gini lagi. Tapi kebanyakan kalau yang manual itu adalah yang mode phone ya, 40 dan 80 juga 10 itu. Kemudian masukkan frekuensinya dan modenya apa. Kalau phone berarti kita menggunakan SSB, kalau FC8 berarti FC8 ya. Itu.
Terus rewardnya berapa, misalkan 59 dan power yang digunakan berapa, lalu save. Nah sudah gitu aja untuk menginputnya. Nanti dia akan keluar di list ya, di list di sini. Nah yang barusan diinput akan keluar di sini. Nah nanti bintangnya akan seperti ini, masih kosong ya, tapi kita sudah menginputnya. Bila lawan bicara kita sudah menginput kembali dan waktunya juga sama, waktu, frekuensi dan bandnya sama, maka akan otomatis kuning seperti ini untuk bintangnya, kuning ya. Jadi pastikan frekuensi, waktu dan bandnya sama ya, band, frekuensi dan apa tadi pokoknya yang diinput tadi harus sama lah itu gitu ya. Untuk waktu, kalau dari keterangan QRZ.com ini selisihnya 30 menit ya perbedaannya. Kalau misalkan teman-teman input pukul 19.00, lawan bicara teman-teman menginput 19.015, itu masih bisa terkonfirmasi karena tidak melewati atau mengurangi 30 menit dari waktu yang ditentukan oleh QRZ-nya gitu, sepengetahuan saya ya. Tapi coba aja dipastikan teman-teman tepat ya waktunya ya. Gitu. Oke. Itu tentang My Logbook dan cara menginput juga keterangan-keterangan ini ya. Nah, kalau misalkan ada orang lain yang menginput duluan, terus teman-teman belum menginput, nanti akan ada di keterangan incoming ini. Nanti di sini akan ada angka 1. Artinya ada notification bahwa tolong dikonfirmasi KSO saya, begitu kurang lebih ya. Nah, nanti di sini. Terus kalau teman-teman mencari data yang belum terinput di sini, maka carinya di sini ya, di search yang sebelah sini. Oke. Terus apalagi leaderboard belum ada ya. Oke, untuk leaderboard dan help itu silahkan teman-teman cari di channel lain ya, barangkali tahu tentang ini apa nih. Saya juga kurang begitu ini karena nggak terlalu fokus di QRZ juga sih. Kalau sekarang saya enak, dulu saya pernah menginput sering di QRZ ya sebelum mengenal LOTW dan FC8 atau digital mode di situ. Jadi saya input manual dan ternyata kalau kita mau upload ke LOTW kita harus download lagi, dan trik downloadnya juga karena ini kita tidak berbayar, ada trik-trik khusus untuk mendownload file ADIP di sini ya. Dan itu sangat menyulitkan. Nah, saya setelah mengenal LOTW dan digital mode, akhirnya saya uploadnya ke LOTW dulu melalui misalkan FT8 nya saya pakai JTDX, misalkan file JTDX nya yang ADIP itu saya upload dulu ke LOTW. Nah, nanti dia masuk ke sini ya, masuk ke sini dan ke sini. Setelah itu nanti saya import from the LOTW. Jadi QSO yang ada di LOTW otomatis akan masuk ke QRZ. Nah, di sini. Dan tentunya LOTW dan QRZ-nya harus sudah disinkronkan dulu gitu ya. Oke, kita lihat di ini nih yang saya mau beritahu dan yang tidak banyak tahu. Hanya orang yang mau bertanya yang tahu. Itu. Nah, kalau misalkan teman-teman rajin mengikuti SES daripada sertifikatnya disimpan nanti hilang, mending teman-teman masukin aja ke sini nih biar agak banyak ya. Betulan saya baru sedikit ini. Gitu ya. Nah, yang tadi yang my logbook saya nih ya, my logbooknya 588, awardnya 3. Award dari mana? Nah, dari sini ini ya, keterangan awardnya. Nah, kita lihat di ini dulu, lihat ini award, ini 3, awardnya 3 kan sama. Nah, jadi apa award ini ya, ini kita lihat. Nah, yang ini adalah Green Square Award. Nah, sertifikatnya bisa teman-teman ambil, tapi karena ini dari luar negeri jadi harus
membayar untuk ongkirnya ya. Lumayan ongkirnya nih, tapi sertifikatnya ini diakui dunia gitu. Oke, kalau yang ini Word ya, ini ya. Ini apa sih ini, pokoknya inilah ya. Nah, ini Wordnya. Cara mendapatkan ini seperti apa dan bagaimana cara menampilkannya. Nah, itu yang sebagian banyak amatir belum tahu caranya gitu. Kebetulan saya diberitahu oleh Om Usman ya. Yang Charlie 1 apa itu, lupa lagi saya bentar. Om Usman Yankee Charlie 1 Romeo Hotel November ya, dari Tangerang gitu. Iseng-iseng ya masuk grup WA. Om, itu gimana caranya, karena bila dapat banyak, oh caranya gini gini gini. Terima kasih Om Usman. Nah, ini saya memberitahu juga teman-teman saya yang di Purwakarta untuk menampilkan ini gitu. Caranya seperti ini ya. Kita ke My Logbook lagi sini. Nah, di sini ada menu Word ya, bentar, ini masih loading. Nah, di sini ada menu Word. Nah, ini dia. Nah, ini bisa dikatakan plakat nggak ya? Saya kurang ini juga nih. Pokoknya ini semacam logo sebuah penghargaan tentang misalkan ini Grid Square gitu ya, dan lain-lain. Ini kan Grid Square. Nah, berarti yang ini saya sudah mendapatkannya karena apa? Kita klik ya. Kita lihat. Nah ya, ini Grid Square, ini Grid Square. Ini dia otomatis akan membaca ya KSO kita. Dia di sini dibutuhkan 100 entity ya. Artinya kita harus 100 atau lebih untuk mendapatkan award ini. Dan di sini saya sudah 135, otomatis saya sudah mendapatkannya dengan ditandai Grid Square ini muncul di flag ya, flag saya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Nanti teman-teman tinggal di sini ada keterangannya checklist, achieve, dan terus ikuti, nanti dia otomatis akan masuk ya. Nah, ini adalah negara-negaranya, grade-nya ya, grade-nya, dan yang hijau berarti yang sudah terkonfirmasi, yang kuning yang belum terkonfirmasi. Oke, kita tutup. Terus yang kedua ini, yang ini misalkan yang Continent Award, Food Continent Award. Nah, yang ini berarti ya, kita klik. Nah, di sini juga sama, dia butuh 6 ya, 6 inputan entity. Nah, di sini saya sudah 6, malah ya 6 karena dibutuhkannya 6. Asia, Afrika, Eropa, North America, Oceania, South Africa ya sudah, dan sudah bulat, dan akhirnya sudah cukup dan akan tampil. Nah, teman-teman, kalau misalkan sudah cukup tapi teman-teman tidak mengusulkan atau mengachieve, di sini nanti ada kotak kosong untuk di checklist dan achieve, maka ini tidak akan muncul ya. Makanya teman-teman harus dikonfirmasi. Nah, itulah kebanyakan yang teman-teman amatir belum tahu cara menampilkannya di sini gimana ya. Ininya harus dikonfirmasi dulu di sininya, di achieve ya gitu. Oke, terus yang ini nih. Nah, kebanyakan ini yang mendapatkan pertama itu ini nih, kalau yang rajin menginput KRZ ya. Di sini nih. Ini pasti teman-teman dapatkan pertama kali. Walaupun totalnya 25, di sini saya sudah 276, jauh ya. Nah, ini yang rajin mengupload krz.com pasti yang mendapatkan pertamanya ini ya, di sini dulu. Saya juga ini dulu, pas dapat pertama ini saya senangnya luar biasa. Wah, sudah nampil satu. Akhirnya saya ngejar lagi yang ini,
setelah itu ngejar lagi yang ini, dan ternyata tinggal ngejar yang lain. Gitu ya. Oke, misalkan ini yang ini nih, United States Award. Nah nih lihat, ya otomatis dia akan merender ya, 5 dari 50, berarti masih 45 lagi. Masih panjang ya. Begitu. Oke, nah sekarang yang saya kejar adalah ini nih, 12 ya. 12 hari of KRZ 2022. Nih, kita lihat. Nah, saya sudah ber-KSO baik itu 1 maupun lebih selama 12 hari atau 12 entity atau 12 inputan ya. Pokoknya kita harus ber-KSO dengan lamanya hari 12 hari, baik itu 1 atau lebih KSO kita, dan diawali pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari. Nah, ini masih panjang ya teman-teman. Dan di sini saya sudah 7 hari rutin mengikuti ber-KSO ya, rutin ber-KSO dengan dengan rekan amatir yang lain. Berarti saya tinggal 5 hari lagi ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, sekitar tanggal 15. Kalau saya tidak terlewat, berarti saya akan mendapatkan 12 day of KRZ 2022, dan nanti saya akan achieve dan muncul deh di sini. Dan akhirnya ketika kita masuk ke page seperti ini, nanti di sini akan tampil. Jadi untuk krz.com ini, awardnya ada banyak ya. Jadi kalau teman-teman suka ber-KSO dan tidak di input, sayang sekali ya, itu jadi bukti catatan kita, bukti KSO kita tidak tercatat gitu, dan tidak terakui, sayang sekali gitu ya. Jadi semoga teman-teman mulai dari sekarang untuk mencatatnya di buku digital ya, gitu. Oke, seperti ini. Misalkan kita akan cari, misalkan orang lain mencari data saya, melihat data saya, Yankee, Golofan, Bravo, Echo, Oscar. Nah, maka yang akan tampil di laptop atau device pencari itu seperti ini. Jadi nama, alamat kita, dan ini. Nah, inilah dia. Jadi nanti lawan bicara kita akan melihatnya seperti ini. Lawan bicara pencari ya, orang yang mencari atau melihat data kita akan seperti ini. Jadi ininya tampil di sini. Itulah keren kan ya, orangnya emang keren. Apalagi kalau piagam KSO kita diupload di sini ya. Jadi teman-teman pencari bisa melihat, dia rajin ber-KSO, dan ini juga bisa menjadi referensi pengurus pusat atau daerah ketika kita akan menaikkan tingkat ya. Kebetulan saya juga mudah-mudahan bisa ya naik tingkat. Jadi nanti ketika ada pengajuan, coba dicek, dia cek aja kita, wah ini udah bisa gitu kan, seperti itu kurang lebih. Oke, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang krz.com. Mudah-mudahan bisa membantu, memberi pencerahan, dan lebih semangat lagi untuk mencatat KSO-nya ya. Nah, gitu. Teman saya ini, saya ya, khusus saya. Nah, saya lebih suka di digital mode. Kenapa? Karena orang yang di digital mode rata-rata dia selalu di depan layar, dan tentunya dia mempunyai akun
catatan digital atau gadget.com, Electric.w dan lain-lain. Jadi beliau suka mengkonfirmasi atau menginput ISO-nya. Jadi dipastikan orang yang aktif di digital mode dia pasti mengkonfirmasi lama atau sebentarnya, itu tergantung kebiasaan. Ada yang kadang-kadang sebulan baru dikonfirmasi, ada yang lebih dari sebulan, bahkan ada yang beberapa menit sudah ke SO dia sudah menginput, ada termasuk saya ya. Ketika saya sudah ber-KSO, selesai ber-KSO di digital mode misalkan 1 jam, nah sudah saya upload langsung gitu kurang lebih. Kalau yang lain mungkin ada yang 1 jam lebih, bahkan berbulan-bulan, ada juga yang bertahun-tahun ya. Itu pengalaman dari senior saya. Demikian. Nah, kalau yang di mode phone ya, yang mode phone yang kita langsung ngomong itu ya, ngebreak itu, saya kurang begitu yakin beliau suka mencatat di qrc.com atau di LOTW, karena kebanyakan yang di mode phone ini tidak selalu ada di depan layar monitor dengan akun catatannya ya. Ada kemungkinan beliau hanya mencatat manual dan tidak menginput, dan sekalipun menginput barangkali untuk waktunya itu akan tidak begitu tepat. Ketika barangkali teman-teman masuk pertama, dia menginput jam sekian, lalu lawan bicara teman-teman itu mencatat juga, tapi waktunya tidak sama, karena ngobrol itu kan gak kerasa 30 menit lebih, dan akhirnya beda waktu. Walaupun frekuensinya sama, tapi tidak akan terkonfirmasi atau mendapatkan bintang kuning karena waktunya berbeda gitu. Itulah alasan saya lebih menyukai digital mode ya, karena digital mode ini serba otomatis. Ketika kita KSO, frekuensinya, waktunya, dan bandnya sudah otomatis tersimpan oleh sistem gitu ya. Oke, tapi jangan sampai karena kita keenakan di digital mode kita lupa juga menelpon CW dan lain-lain ya. Gitu. Oke, gitu aja teman-teman ya pencerahannya, mudah-mudahan membantu teman-teman yang lagi asyik di amatir seperti saya. Dan sangat dinikmati sekali ini dunia amatir ini, sungguh luar biasa. Tetap semangat, jangan malu untuk bertanya seperti saya selalu bertanya. Apa yang nggak tahu tanyakan aja, biarin disebut bawel karena cocok dengan call sign saya yang Golfon Bravo Eko Oscar itu. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di channel di video saya berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.